Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada? Senang sekali saya bisa berjumpa untuk menemui Anda di channel ini. Dan bagi Anda yang baru bergabung serta baru menemukan channel ini, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan channel ini bisa memberikan manfaat kepada Anda semua. Selamat datang di channel Jumpa Hamzah. Kalau kita menilik sejarah, maka Indonesia di zaman dulu sebelum nama Indonesia diberikan, tentu Indonesia ini disebut dengan negara kepulauan atau diambil dari bahasa Sanskerta Nusantara, artinya kumpulan dari berbagai pulau dan tentunya banyak sekali kerajaan-kerajaan yang terdiri ada di Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi hingga semua pulau hampir rata-rata didominasi oleh kerajaan-kerajaan yang tentunya berdaulat di zaman dahulu. Tentu kalau kita mengacu kepada sejarah juga ada beberapa negara besar yang pernah eksis di masa lalu di Indonesia itu. Sebut saja seperti Sriwijaya, kemudian Singasari, Mataram, bahkan hingga kerajaan terbesar Hindu-Buddha yang bernama Majapahit. Tentu kalau kita mendengar kata Majapahit, ini erat kaitannya dengan sebuah negara atau sebuah kawasan, sebuah kerajaan yang mumpuni sekali dan sangat mendominasi di Kepulauan Nusantara pada masa lalu. Bahkan kekuasaan atau wilayah Majapahit ini konon adalah wilayah negara Indonesia seperti sekarang ini. Itu menurut beberapa sumber. Bahkan ada beberapa daerah taklukan Majapahit di beberapa negara tetangga seperti di Temasek atau di Singapura ataupun juga di beberapa negara seperti Kamboja dan seterusnya. Namun yang menjadi perhatian adalah persenjataan serta kekuatan tentara Majapahit di zaman dulu memang sudah tidak bisa diragukan lagi dengan Mahapatih Gajah Mada yang sangat terkenal itu. Nah, tentu kalau demikian maka berarti pasukan Majapahit ini memiliki persenjataan yang super canggih dan super lengkap di masa lalu. Karena konon pasukan Majapahit ini dulunya adalah pasukan-pasukan yang terlatih, pasukan-pasukan yang handal dan mumpuni dalam bidang persenjataan atau kemiliteran. Salah satu senjata yang menarik perhatian adalah sebuah senjata berbasis meriam yang tentunya ini ada di kerajaan Majapahit, di mana senjata ini bisa mengakibatkan kerusakan yang sangat fatal jika disulut dengan api. Apa memang benar meriam itu sudah ada di zaman Majapahit? Lantas senjata seperti apa itu? Ini akan kita coba kaji di episode kali ini. Kita putar dulu intronya. Kerajaan Majapahit atau sebuah kerajaan yang bisa disebut dengan super kerajaan pernah eksis di Nusantara ini di sekitar tahun 1200-an hingga tahun 1500-an Masehi. Dan banyak sekali ahli-ahli sejarah yang mengatakan bahwa kerajaan ini memang sebuah kerajaan yang besar, daulat yang besar dan memiliki wilayah serta pengaruh di hampir seluruh semenanjung Kepulauan Nusantara dan bahkan ada di beberapa negara-negara tetangganya, termasuk juga Temasek dan juga ada di beberapa wilayah Kamboja. Kerajaan ini berbasis Hindu dan Buddha dan kerajaan ini tentunya mencapai masa keemasannya di masa Mahapati Gajah Mada dan Prabu Hayam Wuruk. Tentu di masa keemasan itu kerajaan Majapahit terkenal dengan sebuah semboyan yang dilakukan atau sebuah ucapan yang dilakukan oleh seorang mahapatihnya yang bernama Gajah Mada dengan sumpah pada waktu itu Amukti Palapa. Konon sumpah tersebut adalah sumpah yang dilakukan oleh Sang Mahapati untuk menyatukan wilayah Nusantara dalam sebuah kedaulatan di bawah kepemimpinan kerajaan Majapahit. Seperti itu. Saya juga pernah membahas video ini, silakan Anda cek apa yang disebut dengan sumpah palapa tersebut. Nah, jadi di video kali ini kita akan coba mengkaji sebuah persenjataan yang dimiliki oleh kekuatan militer kerajaan Majapahit yang sangat terkenal itu. Dan tentu mereka dalam tanda kutip orang-orang Majapahit terdahulu ya secara umum baik masyarakat yang masyarakat biasa ataupun
yang masyarakat tergabung dalam militer Majapahit itu terkenal sudah menguasai teknologi pembuatan atau pengelolaan perunggu di zaman itu. Sehingga Majapahit ini bukan hanya mendominasi dari segi wilayah, tetapi juga sosial atau culture, budaya, kemudian ilmu pengetahuannya, termasuk juga sistem pengairan, irigasi, pertaniannya juga sangat maju. Tetapi memang Majapahit ini terkenal dengan orang-orang yang sangat terampil dalam pembuatan atau pengolahan perunggu. Sehingga ini sangat mendominasi pembuatan-pembuatan bahan-bahan dari perunggu tersebut, ya, baik bahan rumah ataupun bahan yang lain, termasuk juga persenjataan. Nah, jadi ada sebuah senjata di kerajaan Majapahit itu, di masa kerajaan Majapahit, yang menyerupai sebuah meriam tetapi terbuat dari perunggu. Panjangnya lebih kurang 1 hingga 3 meter yang bisa dibawa oleh personal ataupun kelompok untuk perlengkapan persenjataan Majapahit di masa lalu. Nah, para ahli menyebut bahwa senjata ini memang mirip dengan meriam, tetapi namanya berbeda. Namanya senjata ini adalah cetbang atau cetbang. Kalau saya salah silakan dikomentari ya. Jadi cetbang atau cetbang ini memang sebuah senjata yang mirip meriam, dan ini juga sudah digunakan secara luas atau secara masif di masa kerajaan Majapahit, apalagi di masa kepemimpinan Prabu Hayam Wuruk dan juga Tribuana Tunggadewi dengan Mahapati Gajah Mada pada waktu itu. Sekedar informasi saja bahwa senjata meriam ini ternyata sudah ditemukan terlebih dahulu di China, di Tiongkok, sekitar 3 tahun sebelum Masehi atau 3 abad sebelum Masehi. Jadi sudah sangat lama sekali, dan meriam ini secara kualifikasi masuk kepada senjata artileri. Ya, tentunya Anda yang berkarir di dalam dunia militer sudah pasti sangat familiar dengan artileri, infanteri, dan kavaleri yang sejenisnya tersebut. Nah, kita kembali lagi kepada cetbang ini. Kapan sebenarnya kerajaan Majapahit mengenal teknologi semacam ini? Karena ini kan adalah merupakan senjata api, meriam ya, yang jenisnya meriam. Kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan cannon. Jadi dulu ternyata sebelum kerajaan Majapahit itu eksis, dulu ketika di kerajaan Singosari, Raden Wijaya itu pernah dibantu oleh pasukan Mongol ya di masa kepemimpinan Kubilai Khan. Kubilai Khan pada waktu itu pasukannya sudah menggunakan bubuk mesiu ya, sudah menggunakan meriam itu juga, dan ketika menggulingkan Kertanegara pada waktu itu, Raden Wijaya pada waktu itu dibantu oleh pasukan Kubilai Khan yang pada waktu itu sudah menggunakan teknologi-teknologi persenjataan, ya, tidak hanya senjata konvensional tapi juga gebrakan di dunia kemiliteran masa kerajaan, yaitu penggunaan meriam, ya, karena memang meriam ditemukan di Tiongkok. Sehingga kondisi ini membuat Mahapati Gajah Mada pada waktu itu, masih belum dilantik beliau, ingin mengembangkan senjata jenis baru semacam meriam ini. Akhirnya pada waktu itu di masa Tribuana Tunggadewi menjadi raja, maka Gajah Mada ini dilantik menjadi patih sehingga bisa lebih leluasa. Awalnya memang ketika Gajah Mada menciptakan alat cetbang ini tidak begitu direspon oleh pihak kerajaan. Tetapi ketika Tribuana Tunggadewi mengangkatnya sebagai patih, maka seluruh perhatian Gajah Mada untuk memajukan kemiliteran di Majapahit pada waktu itu sangat besar antusiasnya. Dan jasa-jasa beliau, Gajah Mada ini sangat besar dalam pengembangan senjata yang berbasis meriam atau disebut dengan cetbang ala kerajaan Majapahit ini. Jadi kalau cetbang itu rata-rata, kalau meriam maksud saya rata-rata dari besi. Ternyata kalau cetbang bikinan Majapahit ini, dia dari perunggu, panjangnya sekitar 1 hingga 3 meter. Ada yang didorong dari gerobak, ada yang tidak didorong dengan gerobak, tergantung bagaimana bentuknya, apakah personal ataupun kelompok. Sehingga kalau disulut dengan api, maka ini akan menembakkan proyektil peluru yang memiliki kekuatan daya rusak yang lumayan besar. Dan ini juga dipakai di beberapa armada-armada laut yang dimiliki oleh kerajaan Majapahit di masa lalu. Sehingga cetbang ini memang awalnya dibawa oleh orang Tiongkok ya,
oleh orang Tiongkok pada masa kepemimpinan Kubilai Khan ya untuk menggulingkan Raja Singosari pada waktu itu. Raden Riwijaya memang minta bantuan ke negara-negara tetangga. Dalam hal ini adalah negara Tiongkok. Sehingga ini dikembangkan lagi oleh Mahapati Gajah Mada dan tentunya jadilah senjata cetbang. Jadi kalau Anda searching di penelusuran Google, Anda akan melihat bahwa cetbang itu mirip-mirip dengan meriam. Ya memang berbeda dengan meriam-meriam ala Eropa. Kalau meriam ala Eropa atau cannon dari Eropa itu lebih besar, lebih panjang, dan juga mungkin daya rusaknya atau daya ledaknya juga lebih besar. Tapi memang cetbang ini kita patut apresiasi karena ini merupakan sebuah pengembangan, sebuah improvement dari bentuk meriam yang dibawa oleh orang Tiongkok. Ini menandakan bahwa pengetahuan ataupun pengelolaan bahan-bahan dari perunggu di zaman Majapahit itu sudah sedemikian rupa hebat. Jadi dalam tanda kutip mungkin masyarakat Majapahit pada waktu itu sudah menguasai ilmu metalurgi atau ilmu yang berhubungan dengan peleburan-peleburan logam dan bisa dimanfaatkan menjadi barang-barang yang sangat berguna untuk manusia. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa sebenarnya zaman dahulu kerajaan Majapahit itu selain terkenal dengan pasukannya yang sangat hebat, yang disebut dengan Bayangkara, mereka juga memiliki teknologi peleburan logam dan terbukti mereka juga bisa membuat pengembangan senjata mutakhir ya di zamannya, yaitu yang disebut dengan cetbang. Ya, saya kurang begitu mengetahui dari mana asal muasal penamaan cetbang ini. Kalau misalkan sahabat ada yang tahu, silahkan ditambahkan di kolom komentar dari mana sebenarnya penggunaan atau pengistilahan nama cetbang ini. Apakah memang sudah baku atau tidak. Tetapi yang jelas memang senjata cetbang ini merupakan sebuah improvement dari salah satu jenis meriam yang digagas oleh Mahapati Gajah Mada di masa kerajaan atau masa keemasan kerajaan Majapahit yang dulu pernah eksis di bumi Nusantara. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menambah wawasan khazanah ilmu pengetahuan kita terkait dengan kesejarahan, yang mana ini merupakan sebuah tantangan bagi kita generasi muda untuk selalu mengimprovement, untuk selalu memprogres diri kita dari tidak tahu menjadi tahu, dan tentunya bisa berguna bagi masyarakat luas. Terima kasih sudah menyimak. Kalau misalkan ada kata-kata yang salah ataupun ada keterangan yang kurang lengkap, silahkan kritik dan komentar, tetap saya tunggu. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.